Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat isya dan majelis taklim Masjid Namira Kota Lamongan, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap jajaran yayasan maupun takmir Masjid Namira, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada keluarga besar Al-Akh Bapak Haji Helmi Reza hafizahullah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan, kemudahan, dan kesempatan untuk duduk sejenak di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Namira, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Selasa pekan ketiga ba'da isya di Masjid Namira, materinya membahas kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Al-Kabair. Kitab yang di dalamnya berisi dosa-dosa besar. Menurut catatan saya, terakhir bulan yang lalu, kita telah menuntaskan dosa besar yang ke-8.
memakan harta anak yatim, menzolimi anak yatim. Itu bulan yang lalu. Hari ini kita akan memasuki bab yang baru. Dosa besar yang ke-9 dalam daftar urut di buku tersebut. Dosa besar yang ke-9 adalah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Nabi dengan mengatakan qala Rasul, padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu. Sedikit-sedikit dia mengatakan Nabi bersabda, Rasulullah dawuh, Nabi berkata, Nabi bersabda, padahal Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut. Inilah dosa besar yang nomor 9. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kan, kajian kita selalu kita bagi menjadi 2. Selalu begitu seterusnya. Yang pertama dalil-dalil. Mana dalilnya? Berdusta atas nama Nabi termasuk dosa besar. Itu yang pertama. Kita bahas nanti dalil-dalilnya. Yang kedua, penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Jadi selalu begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Setiap kali kita membahas kitab Al-Kabair, dosa besar. Baik, kita awali lebih dahulu. Karena materi ini lumayan agak panjang. Kita mampatkan saja. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, dalil-dalil yang menunjukkan berdusta atas nama Nabi termasuk dosa besar. Tapi sebelum saya sebutkan satu persatu dalilnya, Bapak Ibu harus ingat, saya pernah menyampaikan materi itu dan tidak bosan-bosan, saya pun akan mengingatkan kembali untuk diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Harap diingat. Setiap dosa, dia akan termasuk dosa besar manakala memenuhi salah satu dari 4 kriteria. Saya ulang. Dosa itu masuk kategori dosa besar manakala dosa itu memenuhi salah satu. Tidak harus semua. Salah satu dari 4 kriteria. Apa itu? Yang pertama, setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman laknat, kutukan, murka, maka itu dosa besar. Maka kalau Bapak Ibu membaca hadis, dikit-dikit berbunyi Allah melaknat, la'anallah, la'ana Rasulullah, Allah melaknat, Rasul melaknat, itu dosa besar. Lalu kemudian yang kedua, ini hanya sekedar mereview, sebab nanti ada kaitannya nih dengan yang kita bahas. Dosa itu masuk kategori besar manakala pelakunya mendapatkan ancaman terkena hukuman kafarat atau denda atau diat atau kisos atau hukum-hukum di dalam Islam, rajam atau yang lainnya. Contohnya banyak, berzina ada hukumannya. Kalau sudah pernah menikah dirajam, kalau belum pernah menikah dicambuk 100 kali. Mencuri potong tangan, berarti ini dosa besar. Zina dosa besar, mencuri dosa besar. Karena ada ancaman kafarat, denda, kisos atau hukum-hukum di dalam Islam. Sebagaimana misalnya, yaitu seseorang yang melakukan hubungan intim, suami istri yang melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, maka ada kafaratnya. Apa dendanya? Membebaskan budak. Jika tidak ada perbudakan, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika telah dicoba namun dia tidak mampu melakukannya, memberikan makan 60 orang fakir miskin. Berarti karena ada hukuman, itu dosa besar. Jadi semua dosa yang ujung-ujungnya ada hukuman, itu dosa besar. Yang ketiga,
Dosa itu masuk kategori besar apabila pelakunya mendapatkan ancaman neraka. Maka itu dosa besar. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca hadis Nabi, yang ujung-ujungnya itu adalah neraka. Neraka. Allah masukkan ke dalam neraka. Itu pasti dosa besar. Berarti kalau begitu jumlah dosa besar itu tidak sedikit. Nah, tidak sedikit. Banyak. Tidak kurang dari 70 dosa besar. Tidak kurang. Bahkan lebih. Adapun yang keempat, dosa itu masuk kategori dosa besar apabila Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri. Terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri. Misalnya, sedikit-sedikit kalau kita baca hadis, Nabi mengatakan, Laisa min ummati, laisa minna, bukan termasuk umatku, bukan golonganku. Itu dosa besar itu. Banyak yang kayak begini. Baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita lihat apakah berdusta atas nama Nabi termasuk dosa besar. Saya beri 3 dalil. 3-tiganya semuanya ada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta tolong Ustaz dibantu dibuka kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Nomor hadis 94, 95, 96. Berurutan itu. 3 dalil. Dalil pertama Sahih Targhib wa Tarhib. Riwayatnya Bukhari Muslim nomor 94. Dalil yang kedua hadis riwayat Muslim dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 95. Dan yang ketiga, hadis riwayat Muslim lagi dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 96. Baik, kita dengarkan 94 Sahih Targhib wa Tarhib. Silakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan sabdanya, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Nah, ada ancaman neraka. Silakan Ustaz. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya dia memilih tempat duduknya di neraka. Baik, berarti berdusta atas nama Nabi mendapatkan ancaman neraka. Berarti masuk kategori dosa besar. Kita dengarkan lagi dalil yang kedua. Riwayatnya Muslim. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 95. Dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu an. Silakan Ustaz. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man haddasa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin." Silakan. Barang siapa menyampaikan suatu hadis dariku yang diduga bahwa ia adalah dusta, maka dia adalah salah seorang pendusta. Siapa yang menyampaikan hadis dariku yang dia kira hadis itu adalah dusta, maka dia adalah salah seorang dari pendusta. Jadi dicap, divonis pendusta. Bapak Ibu sekalian, ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, yang terakhir, hadis riwayat Muslim dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 96 dari sahabat Al-Mughirah radhiyallahu an. Silakan. Dari Al-Mughirah radhiyallahu an, dia berkata, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Silakan.
Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas salah seorang dari kalian. Terus, barang siapa berdusta atas namaku, maka hendaknya dia memilih tempat duduknya di neraka. Di neraka. Berarti termasuk dosa besar. Bapak Ibu mohon maaf, berdusta atas nama Nabi berbeda kedudukannya dengan berdusta atas nama salah seorang di antara kita. Kalau berdusta salah seorang di antara kita atas nama salah seorang di antara kita, itu dampaknya tidak besar. Tapi kalau berdusta atas nama Rasul, dikit-dikit qala Rasul, dikit-dikit Nabi bersabda, dikit-dikit Nabi mengatakan, dikit-dikit sunnah Rasul. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan, Nabi tidak pernah melakukan perbuatan itu. Ini yang merusak agama, Bapak Ibu. Lebih dahsyat daripada ateis. Loh kok bisa? Iya. Kalau orang ateis itu menyerang orang Islam dari luar. Tapi orang yang suka bawa-bawa nama Nabi, berdusta atas Nabi, itu merusak Islam dari dalam. Hancur Islam ini. Sebab dikit-dikit Nabi bersabda. Padahal dia tidak tahu kalau hadis itu palsu. Nabi tidak pernah mengatakan hadis itu. Apalagi Bapak Ibu, betapa pentingnya materi ini. Kita seringkali mendapatkan di media sosial, apa itu? Bapak Ibu kalau menyebut apa? Medsos atau sosmed? Media sosial atau sosial media? Kurang lebih samalah. Baik itu di beberapa media sosial, artikel-artikel menukil hadis Nabi. Ternyata hadis itu palsu. Lalu kita share di grup yang kita bina. Karena kita adminnya. Jumlah grup yang ikut 200 orang. Itu begitu kita share, hari itu kita berdosa 200. Salah satu dari orang itu juga punya grup lagi. Dan dia juga adminnya. Di-share lagi, 200 lagi. Terus, itu yang namanya dosa jariah. Bukan ngumpulkan pahala gara-gara artikel yang gak jelas. Zikir ini barang siapa yang membacanya sekian kali maka melancarkan rizki. Share. Padahal Nabi tidak pernah mengatakannya. Berdusta atas nama Nabi, merusak Islam dari dalam. Ini lebih berbahaya. Oleh karena itu, agar materi kita tertata dengan baik, materi ini penjelasannya saya bagi menjadi beberapa bagian penjelasannya. Satu, yang pertama, saya akan menyampaikan tentang kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam. Urgensivitas hadis Rasul di dalam Islam. Ya, ini nomor satu ini. Nomor satu. Yang nomor dua, yang akan kami sampaikan ini penjelasannya. Fungsi hadis Rasulullah. Apa fungsinya hadis itu? Apa enggak cukup kita pakai Al-Quran? Kenapa kok perlu pakai hadis? Apa fungsinya? Itu nanti materi nomor dua, Bapak Ibu. Materi nomor dua. Materi yang nomor tiga adalah perbedaan dan persamaan antara hadis dengan sunnah. Kadang-kadang kita rancu nggak bisa bedakan. Ini ada hadis Rasul, ada istilah sunnah Rasul. Ini maksudnya apa? Hadis itu apa beda dengan sunnah? Atau jangan-jangan sama? Sama. Hadis itu ya sunnah, sunnah itu ya hadis. Nanti kita bahas materi ketiga itu. Persamaan dan perbedaan hadis dengan sunnah. Yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian. Nomor 4, keutamaan orang-orang yang suka belajar hadis. Dikit-dikit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dikit-dikit Nabi sallallahu, apa istimewanya belajar hadis? Keutamaannya. Itu nomor 4. Yang nomor 5, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini horornya di sini nomor 5 ini. Horornya ini ya. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup lah. Yang nomor 5 ini adalah hadis-hadis palsu dan
dhaif yang beredar di masyarakat, yang populer. Nah, termasuk kisah-kisah dusta yang beredar di masyarakat yang katanya itu dari Rasulullah, tapi populer di masyarakat. Nah, makanya nanti saya akan bawakan bukunya Ustadzuna, Ustadz kita bersama. Dulu sempat mungkin memberikan kajian di majelis ini, namun beliau sekarang sudah pindah ya. Beliau bernama Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, hafizahullah ta'ala. Beliau punya buku bagus ini, judulnya Koreksi Hadis-Hadis Dhaif Populer. Wah, ini kalau kita baca, Masya Allah, ternyata banyak hadis-hadis yang beredar, bahkan siliwiran, yaitu di media sosial. Ya, bahkan seringkali kita dengarkan familiar di telinga kita, ternyata palsu. Ada yang mungkar, ada yang dhaif jiddan, ada yang dhaif, ada yang batil, macam-macam. Intinya Rasul nggak pernah mengatakan demikian. Nah itu. Baik, itu yang nomor 5 Bapak Ibu. Yang nomor 6 terakhir penutup, nomor 6 ini, nomor 6. Yang ke-6 adalah apa latar belakang mereka membuat hadis palsu? Kenapa orang itu kok berani? Sudah ada ancamannya, diancam neraka, sudah dicap pendusta. Bayangkan, kenapa kok masih nekat buat hadis palsu? Dikit-dikit qala Rasul, Nabi bersabda, Rasulullah dawuh. Padahal Nabi nggak pernah bilang. Kenapa orang itu kok berani? Latar belakangnya apa? Lah itu nanti materi nomor 6. Ayo kita awali saja. Nomor 1. Apa tadi masih ingat yang nomor 1 Bapak Ibu? Ya. Yang nomor 1 adalah kedudukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Islam. Apa kedudukan hadis Nabi? Pak, Bu, maaf. Hadis Rasul itu adalah sumber hukum kedua di dalam Islam setelah Al-Quran. Jadi kalau panjenengan pengen tahu sumber hukum Islam ini ada 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, lalu ditambahkan oleh para alim ulama dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ijma' para sahabat. Baik, berarti 3. Berarti kalau begitu hadis Nabi itu sumber hukum kedua. Iya. Berarti orang kalau tidak pakai hadis Nabi itu bagaimana? Sesat. Nabi yang mengatakan bahwasanya mereka yang tidak menjadikan hadis Nabi sebagai pedoman di dalam Islam, maka dia akan tersesat untuk selamanya. Ada dalilnya? Ada. Coba dibuka Ustadz, minta tolong Sahih Targhib wa Tarhibnya, nomornya 40 Ustadz. Mundur, tadi kan 94, 95 dan 96. Ini nomor 40, Sahih Targhib wa Tarhib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia ketika haji wada, haji perpisahan. Bapak Ibu harus tahu, Nabi itu dah seumur hidup, haji itu cuma sekali. Haji itu sekali, Nabi itu. Umrah 4 kali. Saya ulang ya, Nabi itu seumur hidup, haji cuma sekali. Umrahnya 4 kali. Itu, umrahnya Nabi. Berarti kalau begitu orang itu boleh Ustadz ya, umrah dulu baru haji. Boleh, gak apa-apa, boleh. Buktinya Nabi umrah 4 kali, hajinya sekali. Nah, dan umrah 4 kali ini bukan pada waktu yang sama, bukan, pada waktu yang berbeda. Ya, baik, kita jelaskan. Ayo, kita dengarkan baik-baik. Silakan Ustaz. Dan darinya juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia pada haji wada. Silakan Ustaz. Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah di tanah negeri kalian. Terus. Akan tetapi dia rela ditaati dalam perkara selain itu dari amal-amal yang kalian anggap remeh. Kemudian Ustaz. Maka berhati-hatilah. Terus. Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian. Nah ini poinnya. Sesuatu. Nabi bersabda, Inni qad taraktu fikum
Ma ini i'tasamtum bihi falan tadillu abadan. Kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi Ustaz. Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang mana kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepada sesuatu itu, maka kalian tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Silakan Ustaz. Selama kalian berpegang teguh kepadanya. Apa hal itu? Silakan. Yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Berarti kalau begitu sumber hukum di dalam Islam yang nomor 2 setelah Al-Quran, sunnah Nabi. Termasuk di dalamnya hadis Nabi. Nanti tak jelaskan perbedaannya hadis dengan sunnah dan persamaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan yang namanya hadis ini, perkataan Nabi ini, hadis Rasul, itu bagian dari wahyu Bapak Ibu. Wahyu itu. Hadis itu wahyu juga. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berarti ucapan Rasul itu wahyu, Bapak Ibu sekalian. Hadis Rasul itu wahyu. Makanya kedudukan hadis itu luar biasa dalam Islam. Nggak bisa ditinggal. Nggak boleh. Nggak boleh. Oleh karena itu, jika masih ada di luar sana orang-orang yang memiliki pemahaman ingkarus sunnah, ingkarul hadis, tidak mau pakai sunnah, tidak mau pakai hadis, dia menganggap cukup Al-Quran. Kalau Quran tidak mungkin keliru. Quran itu datang dari Allah langsung, nggak mungkin salah. Tapi kalau hadis ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu palsu. Apalagi yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah, terus kemudian Ibnu Abbas, itu ya manusia, bisa benar, bisa keliru. Tapi kalau Quran nggak mungkin keliru. Maka cukup pakai Quran. Wih. Kalau panjenengan ketemu orang model kayak begini, ya, gampang jawabnya Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Saya pernah, ya, bertemu dengan orang seperti ini pernah. Satu saat setelah sholat zuhur, tiba-tiba saya melihat orang ini. Saya nggak sebut nama ya. Saya melihat orang ini. Dia nggak mau pakai hadis Nabi. Dia Quran minded, nggak mau pakai hadis Nabi. Ingkarus sunnah, ingkarul hadis. Jadi seringkali yang disampaikan itu ayat-ayat Quran saja, nggak pakai menyinggung hadis Nabi. Baik. Akhirnya ketika dia keluar masjid, saya perhatikan saja, ternyata Masya Allah luar biasa. Saya perhatikan keluar masjid dia kaki kiri. Saya perhatikan dia pakai kaos kaki itu kaki kanan. Terus dia pakai sepatu itu kaki kanan. Setelah itu baru kaki kirinya dikasih kaos kaki sama sepatu. Begitu dia berdiri langsung tak samperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Saya Abu Aslam. Oh ya. Ya, gimana? Saya boleh tanya sama panjenengan. Bisa ada waktu sedikit? Monggo. Gimana? Saya itu loh, lihat panjenengan itu, Masya Allah. Saya itu kepingin niru panjenengan ini. Loh kenapa? Saya perhatikan panjenengan dari tadi keluar masjid. Betul-betul, Masya Allah. Keluar masjid, kaki kiri. Terus tadi pakai kaos kaki, kaki kanan. Pakai sepatu, kaki kanan. Setelah itu kaki kiri. Saya mau tanya. Kira-kira yang kayak begini ini, ada enggak di Quran? Ada enggak di Quran? Pakailah sepatu dengan kaki kanan. Makan tangan kanan. Minum tangan kanan. Ada enggak di Quran? Saya pengen tahu ayatnya, suratnya, ayat berapa.
Keluar masjid kaki kiri, masuk masjid kaki kanan. Keluar masuk masjid, Allahumma bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwabar rahmati. Keluar masjid kaki kiri, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Saya tanya, ada enggak yaitu di Quran ayat yang menerangkan ini? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dia tidak menjawab pertanyaan saya. Langsung dia meninggalkan saya begitu saja. Maaf ya, maaf. Assalamualaikum, maaf. Tinggal. Oh. Ya. Itu kalau dia mengatakan iya ada, saya tanya, mana itu suratnya? Di mana dalilnya orang sholat di dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran itu diawali takbiratul ikhram. Setelah itu sedekap. Habis sedekap Allahumma ba'id baini atau kabira. Lalu baca ta'awud. Lalu baca basmalah. Lalu baca Al-Fatihah. Setelah itu baca surat. Lalu kemudian dia mengangkat tangannya lagi. Lalu dia rukuk. Rukuk itu memegang lutut. Jari-jarinya direnggangkan. Tidak dirapatkan. Itu. Lalu membaca subhana rabbiyal azimi. Atau subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Saya tanya, ada ndak itu di Quran? Kok bisa kamu tadi sholat duhur itu melakukan itu? Oh no, enggak do Quran. Itu yang mau saya tanyakan. Dan saya yakin dia akan menjawab, tidak ada dalam Al-Quran. Terus di mana itu semua? Hadis. Kok bisa kamu menolak hadis Nabi? Hati-hati ya. Baik, kita kembali ke materi kita ya. Hadis Nabi itu sumber hukum kedua. Orang yang tidak berpegang pada hadis Nabi setelah Al-Quran, maka dia akan tersesat untuk selamanya. Sekarang kita masuk materi nomor 2. Fungsi hadis. Lah ini jawabannya di sini. Apa sih fungsi hadis itu, Pak, Bu? Hadis itu fungsinya adalah untuk menjelaskan isi Al-Quran. Mana dalilnya? Hadis itu fungsinya menjelaskan isi Al-Quran. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Suratnya nomor 16 An-Nahl ayatnya 44. Ayo kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, surat nomor 16 An-Nahl ayat 44. Kita dengarkan Bapak Ibu. Surat 16, minta tolong Ustaz terjemahannya, ayat 44. Allah berfirman, بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Silakan Ustaz. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab. Sekarang poinnya Ustaz, silakan. Dan kami turunkan az-zikr atau Al-Quran kepadamu. Stop, ulang lagi Ustaz. Kami turunkan. Dan kami turunkan az-zikr atau Al-Quran kepadamu. Agar engkau menerangkan kepada manusia. Stop, itu yang perlu digarisbawahi. Kami turunkan Al-Quran kepadamu. Mu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar engkau menerangkan, garis bawahi. Agar engkau menerangkan kepada manusia. Tolong digarisbawahi. Itu ternyata kata para alim ulama. Tak tunjukkan nama-nama ulamanya. Yang pertama, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, ayat ini An-Nahl 44 yang barusan kita dengarkan merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar merinci ayat-ayat yang masih mujmal, global, dan menerangkan kepada umat yang sulit bagi mereka. Itu Ibnu Katsir. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita lanjutkan perkataannya Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Al-Mahsul. Beliau rahimahullah berkata, ayat ini An-Nahl 44 menjadi dalil bahwasannya sabda Rasul itu penjelas Quran. Nah, Imam Syafi'i loh ini. Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan bahwasannya
Surat nomor 16 itu, ayat 44 tadi, itu menerangkan bahwasannya sabda-sabda baginda Rasul itu adalah penjelas isi Quran. Jadi kalau gitu fungsinya hadis itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat lagi. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau berkata di dalam kitab Tafsir Al-Aisar, beliau mengatakan ayat ini menjelaskan tentang kedudukan sunnah yang sangat dibutuhkan, yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran yang masih global. Terakhir, saya akan sampaikan pendapatnya Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitab At-Tamhid. Beliau mengatakan tidak mungkin memahami ayat Quran kecuali lewat Rasulullah. Bukankah ayat tentang sholat, ayat tentang puasa, ayat tentang zakat, ayat tentang haji masih global? Maka Nabilah yang menjelaskan hadis-hadisnya, tata caranya. Butuh hadis itu. Hadis itu penjelas isi Quran. Berarti kalau begitu fungsinya sudah ketemu ya, bahwasanya hadis ini penting. Ini nomor 2. Nomor 3. Materi nomor 3, singkat-singkat aja. Persamaan dan perbedaan antara hadis dengan sunnah. Hadis dengan sunnah. Pak, Bu, kata para alim ulama, jumhur ulama, hadis itu sebenarnya muradif, sinonim, punya persamaan kata dengan sunnah. Cuman bedanya tipis. Jadi sebenarnya apa kalau memang dikatakan sama? Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, ya, penetapan dari Rasulullah SAW untuk umat Islam. Itu hadis. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, serta takrir, penetapan, ya, sebagai pensyariatan untuk umat Islam. Lah kalau sunnah itu juga sama. Cuman bedanya tipis. Bedanya di mana hadis dengan sunnah? Nah ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Setiap kali kalau kita bicara sunnah, maka sunnah itu ada 2 Bapak Ibu. Sunnah itu ada 2. Apa itu sunnah itu ada 2? Disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ini kitabnya masjid ini punya sebenarnya. Saya bacakan aja nomor 42. Ibnu Majah nomor 42. Nabi bersabda, Nabi memberitahukan bahwasannya orang-orang setelah aku nanti, umat ini akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Lalu Nabi memberikan tips supaya umat ini tidak centang perenang, supaya umat ini bersatu. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasidin yang telah mendapatkan petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan gigitlah 2 sunnah itu, sunnahku dan sunnah sahabat, maaf, dengan gigi geraham kalian. Kenapa dengan menggunakan gigi geraham? Nabi memberikan perumpamaan karena gigi geraham itu menggigitnya lebih kuat daripada gigi depan. Maksudnya pegang erat-erat. Berarti kalau begitu kesimpulannya, sunnah itu ada 2. Sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Ustadz bisa ngasih contoh. Yang Rasul tidak melakukan, sahabat melakukan. Dan boleh kita lakukan. Jadi kita ngikuti sahabat, tidak ikut Rasul. Kita lakukan karena sahabat memberi contoh. Sunnah sahabat. Rasul nggak pernah berikan contoh. Ada, banyak. Di antaranya, yang Nabi tidak pernah, yaitu melakukannya. Contoh, ucapan ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita ketemu saudara kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Apakah itu dari Rasul? Enggak. Sahabat itu. Sahabat. Termasuk, ya, contoh lagi, yaitu sholat tarawih. Rasul tidak pernah lebih dari 11 atau lebih dari 13 rakaat. Enggak pernah, seumur hidup, enggak pernah lebih dari itu.
Tetapi sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu an melakukan lebih dari itu. Apakah boleh? Boleh. Karena memang direferensikan sama Nabi. Ikutilah para sahabat ini. Sehingga mereka, saudara-saudara kita, yang terawihnya lebih dari 11, 21 atau 23, berarti mereka ikut sunnah para sahabat. Sedangkan kita, yang terawih 11 rakaat, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dua-duanya benar. Benar. Yang salah, yang tidak terawih. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Nabi mengatakan ikuti jejak para sahabat. Mereka manusia yang dijamin oleh Allah masuk surga. Apalagi 4 orang sahabat ini. Baik, kembali ke materi kita. Jadi kalau begitu bedanya, kalau hadis itu khusus Rasul. Jadi definisinya perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sunnah, perbuatan, perkataan, dan penetapan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, hanya itu aja bedanya. Jadi kalau sunnah melibatkan sahabat. Tapi kalau hadis, ya, jadi nggak ada Umar bin Khattab ya bersabda, nggak ada. Hadis dari nggak ada. Kalau dari sahabat itu asar, perkataan sahabat. Kalau dari Rasul, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai di sini insya Allah panjenengan jelas, bedanya cuma tipis, sama-sama dari Nabi. Hanya saja kalau sunnah melibatkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk yang nomor 4 materinya. Keutamaan orang yang mempelajari hadis Nabi. Banyak keutamaannya Pak, Bu. Banyak. Makanya mohon maaf, jangan bosan belajar hadis. Jangan bosan. Ya, jangan bosan suka membaca buku-buku hadis. Kenapa? Karena disebutkan keutamaannya, saya sebutkan 2. 2 saja. 1, yang pertama ini. Yang pertama, orang yang suka membaca hadis-hadis Nabi, dikit-dikit qala Rasulullah, dikit-dikit Nabi bersabda. Orang yang suka membaca hadis Nabi, maka didoakan Nabi agar dimuliakan oleh Allah nanti di hari kiamat. Masya Allah. Orang belajar hadis itu didoakan Nabi agar orang itu dimuliakan Allah di hari kiamat. Dalilnya di mana itu? Minta tolong Ustadz, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 92 Ustadz. 92 dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di Masjid Khaif di Mina. Ini ketika haji wada lagi nih. Jadi ketika Nabi berkhutbah di Masjid Khaif di Mina, beliau bersabda, "Naddarallahu abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa ballaghaha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, ia berkata, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di Masjid Khaif di Mina. Isinya, semoga Allah memuliakan seorang hamba yang mendengar ucapanku lalu dia menghafalnya, memahaminya dan menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengarnya. Stop. Semoga Allah memuliakan orang yang mendengar hadis-hadisku, ucapanku, lalu dihafalkan, dipahami dan disampaikan kepada orang lain. Besar keutamanya. Makanya dihafalkan hadis-hadis Nabi. Ya, saya mau tanya sama panjenengan, Bapak Ibu sudah berapa banyak hafal hadis Nabi? Alhamdulillah Ustadz, 1, innamal a'malu binniyat. 1, ya. Itu pun potongan, nggak sampai tuntas. Ya Allah, ya. Baik, tolong dihafalkan. Makanya ada beberapa pondok pesantren itu, saya perhatikan itu tahun pertama itu yang digenter itu, yang di drill itu bukan hafalan Quran, tapi hadis. Adab sama hadis, akhlak sama hadis. Saya tanya sama mudirnya, kenapa alasannya? Kok mulai
awal masuk kok tidak hafalan Quran? Kenapa kok targetnya hafalan Quran itu nanti kelas 2 atau nanti akhir-akhir? Kenapa? Alasannya ya masuk akal juga. Alasannya adalah satu, Ustaz, alasannya ini yang saya ingat ya. Percuma saya mencetak generasi hafal Quran, santri saya hafal Quran semua, kalau tidak punya adab. Sama orang tua ngomongnya kasar, sama tetangga, sama gurunya tidak punya sopan santun. Percuma hafal Quran gak duwe adab. Makanya adab dulu yang saya ajarkan. Ternyata betul, ada perkataan ulama, kami belajar adab 30 tahun dan kami belajar Quran 20 tahun. Adabnya lebih lama daripada belajar Qurannya. Sebab banyak di masyarakat pinter akidah, pinter tauhid, manhajnya bagus, hafal Quran, tapi sama orang ketemu tidak salam. Assalamualaikum. Itu diam aja atau kadang-kadang dijawab Assalamualaikum. Seperti sombong. Bukan seperti ini. Ya, maka percuma hafal Quran tapi kalau tidak punya adab. Alasannya masuk akal juga. Baik, kita nggak bahas itu ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau hafal hadis lalu dipahami dengan baik, lalu disampaikan kepada orang lain, didoakan, dimuliakan oleh Allah. Nomor 2 terakhir. Sebenarnya banyak, saya kasih 2 saja. Keutamaan orang itu dikit-dikit baca Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ibnu Abbas, dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, terus dibaca. Apa keutamaannya? Ternyata keutamaan orang belajar hadis itu, sadar tidak sadar, orang yang paling banyak baca sholawat kepada Nabi, orang yang belajar hadis. Sadar tidak sadar. Ustadz kita saja dari tadi, berapa kali beliau menyebut, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholawat ini. Sadar tidak sadar. Sedangkan Bapak Ibu harus tahu, orang yang paling banyak baca sholawat itu adalah Allahu Akbar. Saya belum dengarkan hadisnya, sudah merinding. Disebutkan di dalam kitab, orang kalau banyak baca sholawat ya, terus baca sholawat, apalagi belajar hadis. Karena kalau belajar hadis, otomatis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya panjenengan kalau nulis di WA atau apa, jangan disingkat Nabi SAW, jangan. Heran saya, tulis saja Sallallahu, tulis Arab bisa atau Latin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti salam juga gitu, Assalamualaikum werbeb WRWB, jangan. Ya, seperti itu. Tulis. Jangan disingkat sod, lam, mim. Jangan. Tulis Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ya, kan sekarang HP canggih-canggih bisa dipakai nulis Arab juga. Atau kalau ditulis Latin, itu baca sholawat loh Bapak Ibu. Saya tunjukkan yang fadilahnya orang kalau baca sholawat. Saya belum baca sudah merinding. Minta tolong Ustadz, tadi saya lupa ngambilnya Ustadz. Sahih Targhib jilid 3. Sahih Targhib jilid 3. Yang saya ambil tadi jilid 1. Sahih Targhib jilid 3 ini. Ada yang tertinggal di dalam. Kita dengarkan ya. Saya baca ini. Sahih Targhib wa Targhib nomornya 1667. 1667. 1667. Nah, dari Amr bin Yasir radhiyallahu an. Masya Allah. 1667. Nah, jilid berapa? Jilid 3. Iya. Agak ke belakang nomornya Ustaz. 1667. Ya, dari Amr bin Yasir radhiyallahu an. Innallaha wakkala biqabri malakan a'tahu asma al-khalaiqi. Masya Allah. Ya, kita dengarkan ini. Ayo. Silakan Ustaz. Amr bin Yasir Ustaz. Silakan. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini baca sholawat ini sudahan. Ya. Lah kita yang dengar juga baca Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kan kalau dengar namanya Nabi, kita juga baca sholawat. Tapi yang bagus bacanya Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim. Ayo ulang lagi Ustaz, silakan hadisnya.
Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan Ustaz. Sesungguhnya Allah telah menugaskan seorang malaikat di kuburku. Allah tugaskan satu malaikat, yang malaikat ini tugasnya ada di kuburan Nabi. Lanjutkan Ustaz. Yang Allah berikan padanya nama-nama makhluk manusia. Terus. Sehingga tidak seorang pun yang bersolawat kepadaku hingga hari kiamat. Jadi malaikat ini diberi oleh Allah nama-nama manusia sampai hari kiamat. Dia pegang catatannya. Sehingga orang kalau baca solawat, maka lanjut yang dilakukan malaikat itu. Silakan. Melainkan malaikat itu menyampaikannya kepadaku lengkap dengan namanya dan nama ayahnya. Dengan bin-bintinya disebut lengkap. Itu. Apa katanya? Silakan. Ini Fulan bin Fulan telah bersolawat kepadamu. Ya Allah, nama kita disebut di depan Rasul. Malaikat ini berdiri di kubur Nabi. Dia itu punya catatan nama-nama makhluk sampai hari kiamat. Setiap kali kita baca solawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid, itu yang sempurna. Malaikat itu berkata, Fulan bin Fulan bersolawat kepadamu Muhammad. Ya Allah, nama kita dikenali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak baca sholawat Bapak Ibu. Orang itu tidak akan rugi. Bahkan ada dalil berikutnya. Minta tolong dibuka Ustaz. Kalau tidak salah nomor 1670. Itu panjang. 1670. Orang itu kalau terus baca sholawat terus. Itu katanya Nabi. Seluruh hajat kita. Hajat dunia, hajat akhirat. Semuanya dikabulkan oleh Allah. Asalkan baca sholawat. Waktu kita habiskan baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Itu yang paling pendek. Kalau yang bagus agak panjangan dikit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang paling bagus yang lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Ya, baik kita lanjutkan aja. Sekarang kita masuk materi nomor berapa? 5 ya. Yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah berhati-hatilah dengan hadis palsu, hadis doif, hadis yang mengada-ada. Rasul tidak pernah menyatakan, tetapi mereka mengatakan itu dari Nabi. Contohnya apa? Oh banyak. Ya apa ini? Saya bacakan ini kira-kira. Banyak Bapak Ibu. Pengen tahu di antaranya. Ya saya sebutkan ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tidak kurang, ya banyak sekali. Ya, terutama man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, berarti dia mengenal Rabbnya. Pernah dengar hadis ini? Itu. Ada lagi hadis punya begini. Yaitu hadis yang mengatakan, yang pendek-pendek aja, jangan yang panjang-panjang. Ad-dinu huwal aql, wa man la dina lahu fala aqla lahu. Agama itu adalah akal. Siapa yang tidak beragama, berarti dia tidak berakal. Ini batil. Karena di situ ada orang yang bernama Bishr bin Ghalib. Dan panjang ini keterangannya. Kenapa kok dikategorikan batil? Oh, ada lagi, yaitu hadis yang populer di masyarakat. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Itu derajatnya batil. Ada lagi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang salah itu pakai wal muslimatnya itu. Ya, mestinya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Cukup di situ. Lah ini ditambahi wal muslimat. Yaitu perempuan juga. Padahal kalau sudah mudzakkar, ya muannas ikut. Ya, seperti itu. Sebagaimana kalau kita menyebutkan assalamualaikum, nah itu kan mudzakkar. Maka wanita sesama wanita boleh mengucapkan assalamualaikum. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak bayi sampai masuk ke liang lahat. Ada lagi hadis yang lain.
Yang populer Bapak Ibu, singkat-singkat aja. Nah ini, man shalla fi masjidi arba'ina salatan la yafutuhu salatu kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal adzabi wa bari'a minan nifaq. Siapa yang sholat di masjidku Madinah 40 kali sholat, 40 kali. Berarti kalau 40 kali berarti 8 hari. Makanya ada istilah arba'in di Madinah. Orang kalau haji itu kan ada istilah 8 hari di Madinah. Istilah sholat arba'in. Kenapa arba'in 40? Sehari kan 5 kali. 5 kali 8 hari. 5 waktu kali 8 hari. Berarti 40 waktu. Ya gara-gara hadis ini. Maka siapa yang sholat di masjidku 40 kali, maka dia tidak akan maka dia ditulis baginya kebebasan. Bebas neraka dan bebas dari sifat munafik. Padahal yang benar itu bukan begini hadisnya. Yang benar itu adalah man shalla lillahi arba'ina yauman. Yauman 40 hari. Ya, fi jama'atin. Salat 40 hari berjamaah. Ya, yudriku takbiratul ula, dan dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya selama 40 hari. Tidak pernah masbuk, tidak pernah jadi makmum terlambat. Itu bebas dua, bebas neraka, bebas munafik. Bukan 40 kali. Yang benar itu 40 hari. Apalagi nanti jamaah haji tahun ini kalau tidak salah, saya dapat berita, tahun depan ya, tahun depan saya dapat berita, sekarang yang reguler bukan 40 hari lagi. Kalau nggak salah 30 hari. Ya, 30 hari. Nah itu, jadi lebih pendek. Biaya tetap mahal, hari dikurangi. Ya. Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian ada lagi, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil ghadati hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ya dikatakan selalu melakukan qunut pada salat subuh sampai beliau wafat. Ternyata hadisnya mungkar Bapak Ibu sekalian. Derajatnya mungkar. Terus ada dalil lagi. Nah ini, man hajjal baita walam yazurni faqad jafani. Barang siapa haji tidak menziarahiku, maka dia telah berbuat kasar kepadaku. Oh itu ya. Terus ada lagi yang pendek aja, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Oh itu. Terus ada lagi, tidurnya orang puasa itu ibadah. Oh ya, makanya tidur terus kalau Ramadan gara-gara hadis ini. Ya, terus ada lagi. Nah ini. Ya, yang populer aja. Lah ini, ada lagi. Nah ini. Ya, saya heran juga ini kok ada hadis kayak begini. Ya, saya baca ya teks Arabnya ini. Ada hadis bunyinya begini. Idza jama'a ahadukum fala yamduru ilal farji fa innahu yurisul ama wala yuksiril kalama fa innahu yurisul kharsa. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian sedang jima, bersenggama, suami istri, maka janganlah ia melihat kemaluannya, karena itu akan mengakibatkan matanya buta. Dan jangan memperbanyak bicara. Kalau jima nggak usah ngomong, karena hal itu akan mengakibatkan jadi bisu. Iya. Cemane kan gitu ya katanya. Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan. Ada lagi, terakhir saya tutup ini. Ada lagi kisah-kisah yang beredar tentang apa? Kisah tentang yaitu tukang sisirnya putri Fir'aun, Masyitah. Loh, itu terkenal itu kisah itu dhaif, lemah kisah itu. Ada lagi kisah Sa'labah bin Hatib yang tidak mau bayar zakat itu. Iya, dia tidak mau bayar zakat padahal minta didoakan kaya oleh Rasulullah. Ujung-ujungnya tidak mau bayar zakat. Ini juga kisahnya dhaif jiddan. Ini derajatnya. Ada lagi kisah Alqamah yang dia mendurhakai ibunya, yang sampai dia nazak, lalu kemudian ibunya kan tidak ridho sampai dia nazak, sehingga akhirnya ujung-ujungnya ibunya meridhoinya. Ini palsu ini kisah ini. Terus kisah istri yang tidak mau keluar rumah
Karena dia belum pamitan sama suaminya. Dia terdengar kabar bapaknya sakit keras. Pernah dengar kisah ini ya? Lalu kemudian datang utusan, ayahmu sakit keras. Apa kamu tidak jenguk? Aku belum izin sama suamiku. Sampai akhirnya ayahnya meninggal. Datang lagi utusan, ayahmu sudah wafat. Apa kamu tidak lihat wajahnya yang terakhir? Kata wanita ini, aku belum izin sama suamiku. Sampai dikuburkan. Akhirnya mendengar ini, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini loh ya. Dalam hadis ini, itulah wanita pemimpin surga. No. Ini hadis ini dhaif ini. Hadis ini dhaif. Tidak ada hadis ini lemah. Lah terus yang benar bagaimana? Yang benar itu memang wanita itu harus taat. Tetapi jangan bawa-bawa dongeng-dongeng palsu seperti ini. Ya. Oleh karena itu, maka dalam hal ini, apalagi bertentangan hadis yang lain. Wanita pemimpin surga itu ya cuma 4. Pemimpin surga, Miss Universe dunia akhirat. Itu cuma 4. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Maryam. Ibnatu Imran, Maryam putrinya Imran. Yang ketiga yaitu Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, Asia imra'atu Fir'aun binti Muzahim. Asia istrinya Fir'aun, putrinya Muzahim, binti Muzahim. Ya ini cuma 4. Lah kalau tadi dikatakan pemimpin, berarti bertabrakan dengan hadis sahih yang lain. Maka ini salah. Dan masih banyak. Hati-hati Bapak Ibu. Tolong hadis-hadis palsu beredar di masyarakat kita. Jangan sampai kita share. Terus caranya gimana Ustadz untuk mengetahui hadis ini palsu, dhaif atau sahih? Caranya gimana? Gampang. Saya tutup materi ini. Saya share aja nanti materi yang kurang. Kenapa alasan mereka kok suka buat hadis palsu. Sudah share ke takmir. Barusan tadi saya share materinya ke takmir. Minta ke takmir melalui bentuk PDF. Alasannya kenapa mereka itu kok suka buat hadis palsu. Sekarang saya tunjukkan caranya. Untuk mengetahui ini hadis sahih atau tidak. Caranya Bapak Ibu sekalian. Gampang. Sangat gampang. Yang pertama. Kalau Bapak Ibu nerima ser-seran, ada hadis Rasulullah bersabda, terus di bawahnya Bukhari Muslim. Silakan di-share. Aman. Share. Silakan di-share. Bukhari Muslim, aman. Itu satu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu menerima share-sharean di media sosial, yaitu Rasulullah bersabda, titik bawahnya itu Rawahu Tirmidzi, Tirmidzi, atau Abu Dawud, atau An-Nasai, atau Ibnu Majah. Jangan di-share dulu. Jangan. Kenapa? Sampai Bapak Ibu mendapatkan keterangan di bawahnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Aman. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Taimiyah, oleh Al-Mundhiri, oleh Imam An-Nawawi, oleh Haizami, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, oleh Ad-Dhahabi, oleh Syu'aib Al-Arnaud, oleh Ahmad Syakir. Itu semua nama-nama yang tak sebut, ulama ahli hadis semua itu. Jadi kalau ada keterangan, hadis ini disahihkan oleh Ahmad Syakir. Aman, share. Harus ada keterangannya. Tapi kalau cuma Tirmidzi, jangan di-share. Karena ada kitab namanya Dhaif Tirmidzi, Dhaif Abu Dawud, tapi tidak ada Dhaif Bukhari. Ada. Dhaif Muslim, ada. Ya, sudah. Terus cara lagi yang ketiga, ya, tinggal satu lagi sampai 4. Cara yang ketiga, kalau yang menyampaikan ceramah itu, dai-dai, ustadz-ustadz, yang mereka itu berhati-hati dalam menyampaikan hadis, sehingga yang disampaikan itu selalu sahih, meskipun tidak pakai disebut Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Muslim, apalagi disebut nomornya, nggak pakai nomor, nggak pakai nama kitab, cuman Rasulullah bersabda, hadis ini sahih. Tapi yang menyampaikan ustadznya orang yang punya kapasitas berhati-hati dalam menyampaikan hadis, maka silahkan di-share. Dicatat, di-share ke teman-teman. Karena ustadznya punya kapasitas itu. Ya. Tetapi terakhir, penutup yang nomor 4. Kalau yang menyampaikan ustadz itu di atas mimbar adalah ustadz yang tidak berhati-hati, yang dia sampaikan sering bawa-bawa hadis palsu. Yang dia sampaikan sering dongeng-dongeng palsu. Tidak ada asal usulnya. Tidak bersumber dari Nabi. Dusta yang dia ucapkan. Ternyata dia mengucapkan hadis itu sahih. Tapi seringkali mengucapkan yang palsu. Maka jangan ditulis, jangan di-share.
Jangan. Sampai seperti itu untuk kehati-hatian men-share ilmu di media sosial. Sebab kalau tidak, dosanya besar ini gara-gara ini. HP. Karena kita nge-share hadis palsu, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.